sebab kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami panggil, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami naikkan pujian syukur limpah terima kasih kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kalau kami masih boleh ada, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang indah pagi ini. Semua bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, melainkan hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang boleh terjadi atas hidup kami. Biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan pagi ini, kami boleh bawa hidup kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi pagi ini. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau pagi ini Tuhan. Terlebih kami mau dengar suara-Mu pagi ini melalui hamba-Mu dengan penyampaian firman-Mu, agar Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Semakin hari kami semakin dekat dan melekat kepada Engkau. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Pagi ini Tuhan, mari ambil alih ibadah kami. Oh Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Pujian kami tempat ini Tuhan, terlebih hati, agar kami datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa sukacita yang datangnya daripada Engkau. Segala pergumulan, beban, persoalan hidup sakit penyakit kami bawa pagi ini di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami datang kepada Tuhan yang tepat, memberi jawaban itu atas hidup kami. Tuhan Yesus, urapi kami seluruh Tuhan pelayan-pelayan yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan pagi. Urapi kami, kuduskan, sucikan kami, ampuni kami Tuhan. Kami memiliki kerendahan untuk kami melayani Engkau dengan penuh sukacita. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang dalam persiapan perjalanan. Antar mereka, lindungi tiba di tempat ini dengan selamat, boleh bersama-sama dengan kami memuji membesarkan akan Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami undang Engkau hadir, berkati ibadah kami. Sudah berdoa dan kami mengucap syukur pagi ini. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita mau naikkan pujian syukur kita pagi di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah.
pagi ini. Kurang semangat diberkatilah engkau pagi ini. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Diberkatilah. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur untuk kita menerima berkat-berkat diberkati Tuhan pagi ini. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Yes. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus. Lagi masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji apa? Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Katakan beri puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus lagi. Mari masuk hadirat dengan bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat. Oh Yesus. Katakan beri puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus. Sekali lagi katakan beri puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus. Atas segala bersama-sama. Raja apa? Haleluya. Jalan Tuhan apa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Raja. Jalan Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh lagi. Dialah Raja, dialah Raja. Raja, dialah Tuhan. Tuh lebih sungguh-sungguh katakan. Dialah. Oh, dialah Raja. Oh, dialah Raja. Oh, dialah Haleluya. Beri kemuliaan untuk Raja kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian kor dari kaum wanita. Waktu dan tempat saya persilahkan.
saatnya kita dengan persembahan yang pertama, yang terbaik Tuhan. Silakan bagi petugas pembawa kantong kolekta berjalan. Kami akan terus berharap, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan segenap hati kami untuk kami terima firman Allah yang menjadi pengharapan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan ya Bapa. Dengan segenap hati dan jiwa
Kristus, begitu baik, begitu indah, begitu manis Engkau bagi kami. Kalau kami ada saat hari ini, kami boleh ada di dalam rumah Allah, ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang telah limpahkan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu hidup bernapas kami untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami perbuat kami akui jauh daripada apa yang Kau inginkan. Namun inilah yang kami dapat perbuat, kami memuji dengan segenap hati, menyembah Engkau. Kiranya pujian kami Tuhan bagaikan dupa yang berbarum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Ajar kami datang dengan disiplin, dengan hormat kepadamu Tuhan. Waktu yang singkat tidak kami sia-siakan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus juga menyucikan ruangan, serta ruangan tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja terus dalam hidup kami, menyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami yang hadir saat hari ini. Dan Tuhan yang hadir saat ini boleh dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman anak oleh karya Roh dan firman Tuhan. Dapat jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman-Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Semua baik, bahagia, siap dengar firman Tuhan. Yang bawa Alkitab, angkat Alkitab saudara. Berdoa bersama-sama yuk. Ayo berdoa bersama-sama dengan kami. Bapa Surgawi, terima kasih saat hari ini kami boleh ada dalam rumah Allah. Kami angkat ini Alkitab, kami percaya isinya firman Tuhan. Kami mau terima, kami mau baca, kami mau dengar, karena firman-Mu hidup dan berkuasa, memberikan jaminan hidup, jawaban hidup saat hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jangan berapa Alkitab, angkat apa saudara? Hati saudara. Puji Tuhan. Aku kasih dalam Kristus, kita meyakini Alkitab yang kita bawa hari ini, bahwa ini isinya adalah firman Tuhan. Kita mau baca, kita mau dengar, kita mau terima, dan kita mau lakukan firman Tuhan. Sesuatu yang amat baik terjadi bagi saudara. Sesuatu yang terbaik terjadi bagi saudara hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Roma pasal 8 ayat 29 dan ayat 30. Bagi yang buka Alkitab saudara, yakin itu firman Tuhan. Isinya murni firman Tuhan. Maka saudara membawa Alkitab. Mau baca, mau dengar, mau imani firman, sesuatu yang terbaik terjadi hari ini. Haleluya. Sudah ketemu semua? Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula,
mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih, pembacaan firman ini diawali dengan satu kata apa? Sebab. Sebab. Firman Tuhan dimulai, ayat ini dimulai dengan sebab. Saudara. Nah, saudara, sebab ini adalah menjelaskan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yaitu sebab hal inilah yang menjelaskan kebaikan Tuhan dari ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Berarti yang baik berasal dari yang tidak baik. Halo. Yang baik berasal dari yang tidak baik. Dari dunia, dari setan, dari diri sendiri. Betul, dari diri sendiri. Yang benar dari tidak benar. Saudara, Allah tidak pernah berbuat salah. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Nah, makanya dalam ayat ini berbicara tentang kebaikan. Apakah kebaikan yang ayat ini tulis Rasul Paulus bicarakan? Seringkali manusia berbicara atau punya pemikiran, punya pendapat, kebaikan itu seperti keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, harta benda, kesehatan, kekuasaan. Itu penilaian manusia. Tapi penjelasan singkat atau definisi kebaikan ayat ini, ya saudara, jauh lebih besar, lebih mulia, lebih dahsyat daripada kebaikan duniawi yang bersifat sementara. Sementara, saudara, yang ada dalam pemikiran kita. Sepanjang mari kita belajar kebaikan Tuhan. Nah, saudara kasih, kalau begitu apakah kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada pagi hari ini melalui firman Allah? Jawabannya apa, saudara? Supaya saya dan saudara serupa dengan dunia. Dengan dunia, serupa dengan gambarnya anaknya yang tunggal. Siapa itu? Berarti inilah kebaikan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itulah tujuan baik Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus. Saudara, Alkitab tidak menjanjikan hidup yang lebih baik jika kita mengasihi Tuhan. Loh, kok aneh? Ya, Tuhan tidak menjanjikan saudara kasih hidup yang lebih baik jika kita mengasihi Tuhan. Jika kita setia kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, Tuhan itu tetap kasih. Kasih, dia adalah kasih. Kalau saudara tidak setia, Tuhan tetap setia. Haleluya. Saudara tidak baik, Tuhan tetap baik, saudara. Jadi Allah, Alkitab, firman Tuhan mengajarkan pada kita janji yang terus dalam Alkitab membuat kita lebih baik dalam hidup kita dengan menjadikan kita lebih serupa dengan Yesus. Ya, kembali kepada kehidupan Yusuf. Ya saudara,
Kembali ke cerita tentang Yusuf. Yusuf harus mengalami, melewati bertahun-tahun rasa sakit, menderita, saudara, ya, aniaya, sebelum dia menjadi orang kedua di Mesir, memberi kuasa. Mengapa Tuhan izinkan, saudara, terjadi kepada Yusuf? Apakah Tuhan tidak bisa membuat cara lain dengan cara yang lain? Oh, bisa. Mengapa Tuhan melakukan seperti ini? Namun untuk menjadikan penguasa kedua di Mesir, saudara, harus melalui namanya proses, saudara, proses. Makanya dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 2, pada waktu saudara-saudara yang telah berbuat jahat itu ditolong loh, saudara, luar biasa. Orang yang telah dijadikan serupa dengan Yesus tidak pernah punya akar pahit, tidak punya ada rasa mau balas dendam, tidak mau mencelakai orang lain. Justru kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah serupa dengan Yesus. Betul? Yesus, saudaraku kasih, mereka tidak salah, difitnah, ya kan? Dianiaya, disalib. Itu serupa dengan Yesus, saudara. Ya, Yusuf mengalami seperti itu adalah proses. Dikatakan memang, Yesus katakan sama, memang kamu telah melakukan merekayasa, berusaha untuk berbuat jahat kepada kami, kepada saya. Tetapi ketahui Allah tetap mereka kebaikan untuk saya. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tujuan, saudaraku kasih, Allah memproses melalui saudara-saudaranya. Bahkan Allah memproses melalui kedua orang tuanya Yakub. Proses apa? Pilih kasih. Mungkin saudara saat hari ini merasa orang tua saudara pilih kasih, ingat Yusuf. Saudara sedang diproses, anak-anak Tuhan sedang diproses. Orang tua mana yang dikasih, mana yang tidak dikasih. Tuhan pakai orang tua Yusuf. Dia dikasih bukan yaitu membawa enak dalam hidup, tapi membawa proses. Dia dibenci. Dikasih orang tapi dibenci. Pilih kasih. Itu proses. Tuhan pakai orang tuanya. Saudara. Tuhan pakai saudara-saudaranya untuk membenci, untuk menyiksa, mau dibunuh, saudara. Itu proses. Untuk apa? Untuk dijadikan serupa dengan, haleluya, dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan banyak bangsa dan keluarganya. Jadi tujuannya itu. Mungkin saat ini sedang mengalami proses itu, saudara. Proses itu, saudara, ya, dibawa menjadi serupa gambarnya dengan gambar anaknya. Berikan gambar, saudara, ingat Kejadian pasal 1 ayat 26. Tuhan menciptakan atau membuat manusia menurut gambarnya Allah. Tapi sekejap mata rusak dan hancurlah gambar itu oleh karena dosa, pelanggaran. Upah dosa adalah maut. Seharusnya saudara yang merusak gambar Allah, Adam dan keturunannya harus mengalami hukuman.
tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita diciptakan kembali, dibuat kembali serupa dengan Yesus, di dalam Yesus. Jadi sesuatu yang sudah rusak itu Tuhan tidak buat. Tuhan ambil lagi, diproses, didaur ulang. Kalau dulu yaitu dibuat oleh Allah, tetapi manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus, manusia itu diciptakan kembali oleh firman dan Roh Kudus. Makanya kita selalu baca firman, dengar firman, diurapi Roh Kudus untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, serupa dengan Yesus. Saudara kasih dalam Kristus, Rasul Paulus memberitahu kita bagaimana kita dapat yakin bahwa janji kebaikan Tuhan pasti digenapi. Ayat tadi dikatakan pasal 8, 29, 30 yang kita baca, Rasul Paulus memberi pondasi. Ya, pondasi. Jadi ayat ini pondasi. Janji dalam ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, tidak akan gagal. Amin. Tidak akan gagal. Dalam ayat ini saya membuat persiapan firman, ada 5 hal. Tetapi setelah kami doa pagi tadi, tidak mungkin 5 hal saya sampaikan. Saudara belenger nanti. Ada 5 hal. Jadi untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam ini, bahwa apa itu kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada 5 hal. Yang pertama apa? Kita telah dipilih. Kita telah ditentukan. Kita telah dipanggil. Kita dibenarkan dan dimuliakan. Itulah kebaikan Tuhan. Saudara, itu kebaikan Tuhan. Ini pondasi yang Tuhan letakkan dalam hidup saudara yang tidak pernah gagal. Dikatakan kita dipilih. Dalam ayat 29 tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa orang yang dipilihnya di sini, saudara? Halo? Siapa orang yang dipilihnya di sini? Kita baca Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Tidak ada di ayat ini. Ini saya persiapan kami beberapa minggu yang lalu, tapi Tuhan tadi berikan ayat ini. Saudara tahu kita yang dipilih. Siapa yang dipilih di sini? Ini ayatnya. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Haleluya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Saya tambahi, siapa nenek moyang kita? Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan Allah membawa kamu keluar
dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Tahu siapa yang dipilih di sini? Ini firman Tuhan ditujukan kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Siapa itu? Siapa itu? Orang Yahudi. Dari semua bangsa dikatakan di muka bumi, kamulah yang menjadi umat kesayanganku. Luar biasa. Pilihan ini atas perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi setelah ada perjanjian maka Allah memilih satu bangsa. Dalam ayat ini luar biasa, saudaraku kasih. Orang yang dipilih dikatakan apa? Disayang. Udah dipilih, disayangi. Bukan lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun. Hati Tuhan terpikat untuk memilih. Saudara, hati Tuhan terpikat. Terpikat itu apa? Basa Jawa ini kepencut. Katut akhirnya. Kepencut akhirnya katut. Katut bokong istilah wong Jawa. Itu kalau laki-laki. Tidak tahu kalau yaitu perempuan, katut jago. Tuhan kepencut, saudara. Terpikat. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari semua bangsa? Sampai sekarang kan. Jadi sudah tahu ini, cerita ini. Sampai sekarang itu menjadi bangsa yang paling kecil di dunia ini, saudara. Tetapi di sini katakan karena Tuhan mengasihi. Jadi dasar Allah memilih saya dan saudara karena Tuhan mengasihi kita. Jadi bukan karena kita mengasihi Tuhan, meskipun saudara tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap karena apa? Tuhan itu adalah kasih. Di mana ayatnya ya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Allah itu kasih. Kasih itu memberi nyawanya, memberi hidupnya, memberi segala-galanya. Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Haleluya. Apa yang sudah beri untuk Tuhan? Sudah memberi waktu hari ini, dia sudah memberi yang banyak sekali. Tuhan memberi 6 hari kan? Sudah memberi hanya berapa jam di sini? Halo? Mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Buntung saudara kalau hitung-hitungan. Tak bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya kalau saudara mengetahui bahwa saudara umat yang dipilih, yang disayangi oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, saudara dengan Tuhan tidak akan hitung-hitungan. Waktu, tenaga apapun saudara lakukan. Di sini dikatakan karena Tuhan mengasihi, telah memegang sumpahnya yang diikrarkan, diproklamirkan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Makanya kalau Tuhan memilih, Tuhan menyayangi, Tuhan mengasihi, Tuhan pasti menjamin hidupnya. Anda ada amin. Meskipun harus ada proses. Seberat apapun beban saudara, masalah saudara, seberat apapun, saudara memikul taruh dalam pundak, dalam kepala saudara, saudara tidak akan nunduk, tapi saudara akan tegap. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang telah memilih saudara, memberikan saudara tegap, tak ngelentruk, suntrut saudara. Aduh, karena beban berat muka beda. Biasanya bukanya berceria, apa? Sumringah.
Tapi karena beban jadi suntuk. Melakune ngelentrek karena beban yang berat. Ingat saudara umat pilihan Allah. Saudara, ya, umat pilihan Allah. Meskipun seberat apapun dalam hidup saudara, Tuhan mungkin memberikan suatu beban yang berat saudara pikul. Saya akan mampu sebab saudara umat pilihan. Saudaraku kasih dalam Kristus. Ya, jangan ada yang tersinggung nanti di live streaming mungkin saudara, saya harus sampaikan ini. Umat pilihan Allah yang negaranya kecil tadi, bangsa yang kecil. Kita kan kecil kan, minoritas. Jangan takut saudara, baik saudara umat yang disayang oleh Tuhan. Kalau saudara izinkan, mungkin Tuhan izinkan terus melalui proses, ingat Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Saya sampaikan sejarah ini ya. Tahun 66. Perang 6 hari. Saudara, satu bangsa dikelilingi oleh beberapa bangsa sekitar dikempur. Perang. Yang lain senjata sudah canggih. Negara itu hanya punya 500 repopel, tahu repopel, pistol. 6 hari bisa menang. 6 hari tangkap manusia, saudara. Manusianya dilenyapkan. Bagaimana dia perang, saudara? Dia tidak yaitu menembak musuh, tetapi repopel 500 repopel itu dibunyikan. Tor. Bangsa semua takut lari. Mengapa? Karena mereka umat janji Tuhan tidak akan gagal. Itu singkatnya. 6 Oktober 73. Ini bulan Oktober saudara. Nah, 6 Oktober kemarin itu peringatan negara ini saudara. Pada waktu itu negara itu bangsa ini sedang mengadakan hari raya Pondok Daun. Mengadakan hari kudus. Mereka sedang berpuasa. Mereka sedang berdoa, beribadah, memuji. Semua libur, tentara juga libur. Ternyata diserang dari selatan. Ada satu negara, saya tidak ngomong negara ini, nanti tersinggung saudara. Saya bukan ngomong politik, tapi ini contoh umat pilihan Allah itu seperti apa. Dari selatan diserang oleh negara yang besar. Dari timur juga mengirim tentara 30.000. Dari utara juga, dari selatan, dari timur, dari utara, dari barat dikepung saudara. Negara itu pada waktu itu jumlah penduduknya 3 juta. Pertama negeri selatan dan negeri utara dibantu oleh beberapa negeri sehingga kumpul bersatu 9 negara menyerang satu negara itu. Tahun 73 saudara. Coba pada waktu itu saudara, tentara yang mengepung itu jumlahnya kurang lebih 850.000. Padahal negara yang kecil ini punya tentara cuma 400, separuhnya saudara, termasuk yaitu tentara cadangan. Digempurlah ini negara kecil ini. Dia sudah punya tank waktu itu. Hancurlah kurang lebih 500 tank negara ini, habis. Saudara. Dan saudaraku kasih saya sebut negaranya, yaitu 9 negara ini dibantu oleh Uni Soviet. Dan negara kecil ini dibantu oleh Amerika. Dan pada waktu dia terjepit, ada Perdana Menteri perempuan. Ya, Perdana Menteri perempuan namanya Golda Meir. Dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Berlutut berdoa kepada Tuhan. Dia memerintahkan
Panglima Jenderal namanya Ariel Sharon. Kerahkan semua termasuk tentara cadangan. Saat itu akhirnya dia membuat cara melingkaran. Orang ini dilingkar, musuh ini dilingkar, jadi dilingkar. Diseranglah. Pertama apa? Doa. Yang kedua bertindak. Saudara, akhirnya apa? Negara ini terjepit, saudara. Karena dia terjepit, saudara. Kalau dia tidak cepat mengibarkan bendera putih, artinya apa? Perdamaian, habislah dia. Mengibarkan bendera putih, habislah. Yang menjadi pokok bahasan saya, kalau yaitu bangsa yang kecil tadi, dia kalah pada waktu itu, habislah negara itu sampai sekarang ini. Mengapa dia bisa menang, saudara? Perang ini peperangan ini selama 19 hari dimenangkan oleh negara kecil ini. 1 musuh 9. Jawabannya apa? Karena mereka adalah umat. Dia menang. Apakah bantuan dari Amerika? Saya tidak yakin itu. Kalau bukan Tuhan yang memilih dan menepati janjinya, habislah, tidak ada negara itu. Saudara kasih, ini gambaran orang yang dipilih oleh Tuhan. Seberat apapun peperangan saudara, masalah saudara, tekanan yang saudara pilih, saudara hadapi, saudara. Kalau saudara tetap ada di dalam posisi umat pilihan Allah, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Saat ini mungkin hidup begitu berat, masalah berat, saudara. Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan penjaga umatnya, umat pilihannya. Amin. Mazmur pasal 121 ayat 4, saudara. Disebut itu negara itu, nama disebut. Tuhan penjaga umat ini yang tulis dalam Ulangan ini. Haleluya. Hidup semakin berat. Apalagi saudara lihat sekarang. Hidup orang Kristen di dunia ini semakin ditekan, semakin ditepukannya di Indonesia. Saudara baca berita tentang Nigeria. Ngeri, saudara ya. 18.000 gereja dihancurkan, termasuk pengikut-pengikutnya. 22.000 sekolah Kristen dihancurkan. Atribut-atribut yang berwarna salib Kristen semua mau dihilangkan dari negara itu. Bisa enggak kira-kira? Dan saya lihat saudara, mereka yang masih ada, mereka tetap bersuka cita, justru nyanyi bersorak-sorak. Mempertahankan pilihan Tuhan, mempertahankan iman tidak gampang. Haleluya. Nah, saudaraku kasih, mau menikmati kebaikan Tuhan, mau menikmati kebaikan Tuhan, kita lihat yang pertama, kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Buka Alkitab saudara. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas? Ayat ini bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Untuk menikmati kebaikan Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan apa? Harus
apa? Harus loh. Baca tadi. Harus berbuah, betul. Menghasilkan buah. Saudara sudah menghasilkan buah untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Buah pertobatan, hidup lahir baru. Lahir baru itu pertobatan. Saudara. Buah kekudusan. Tidak hidup seperti dunia. Hidup seperti Tuhan, bukan seperti setan, saudara. Buah apalagi? Buah terang, kebenaran, kesalehan, keadilan. Buah terang, buah Roh Kudus. Ada berapa? Buah Roh Kudus 1, tetapi 9 rasa. Rasanya apa? Kasih. Apalagi? Ayo yang banter. Lagi diulangi lagi. Buah itu rasanya kasih. 2, 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, penguasaan diri, tahan nafsu dalam ejaan lama. Itu buah. Siapa yang setiap hari marah-marah, perlu dipenuhkan Roh Kudus itu. Ngomel-ngomel, maki-maki. Halo? Itu menghasilkan buah. Buah itu berarti bertambah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Saudaraku kasih, sudahkah saudara melahirkan jiwa-jiwa baru? Selama saudara datang ke gereja ini membawa satu jatuh jiwa baru? Halo? Itu buah. Jangan sampai nanti saudara masuk surga gundul. Gundul saudara. Oh, yang penting masuk surga tapi gundul. Tahu istilah saya pakai gundul. Rasul Paulus katakan jiwa-jiwa yang dia menangkan, dia bawa kepada Yesus, dia bertobat menjadi anak Tuhan yang baik. Dikatakan itu sukacitaku dan kemuliaanku, mahkotaku. Jiwa yang sudah bawa itu sukacita dan itu mahkota. Nanti saudara mungkin masuk surga tetapi akan berbeda, ada perbedaan. Kemuliaan matahari beda dengan bulan, beda dengan bintang. Kemuliaannya beda. Tadi saya katakan gundul, tidak ada mahkota. Halo? Saudara senang kalau ada jiwa-jiwa baru datang di gereja ini? Apakah ada jiwa-jiwa baru saudara? Wah, ono apa ini? Gimana ini nanti? Saudara mau tolak? Ojo nang gereja kene, gereja liyane ae. Apa seperti itu? Wis gak iso menangno jiwa, gak iso bawa jiwa, ono jiwa dimusuhi. Seperti Farisi saudara. Dia mencegat di pintu. Yesus katakan, ada orang masuk surga dicegat, ojo nang gereja kene. Dia sendiri tidak masuk. Dia sendiri tidak mau terjun dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ada orang bekerja, orang rajin, sungguh-sungguh, dikacau, dia hilang. Di sini untung tidak ada, saudara. Haleluya. Kalau saudara ingin mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan, saudara harus berbuah. Saudara senang ada jiwa-jiwa. Kalau saudara tidak bisa menangkan jiwa, atau jiwa-jiwa datang, saudara sambut.
bukan saudara malah usir. Suatu saat dulu saudara saya sampaikan, ini di sebelah saya. Ada waktu itu di persekutuan dalam rumah tangga. Dia baru datang seorang ibu dan anaknya. Ini gerejanya di mana di sini? Bolehkah kami ada gereja yang sebenarnya? Ojo nang gereja nang apa kan gereja liya. Gereja liya gak usah nang gerejaku. Saya langsung tek saudara. Loh, dia ndak orang itu mau ke gereja sini, gak usah golek gereja liya aja. Sampai sekarang ndak ke gereja sini saudara ibu. Seharusnya kan senang wis gak iso nggawa jiwa, nek jiwamu teko malah diusir. Berarti bukan berbuah. Yang berbuah dibersihkan saudara. Ya, berbuah banyak di sini, buahnya tetap. Yang tidak berbuah dipotong, dibuak saudara. Yang kedua, saudaraku kasih, untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mau menikmati kebaikan Tuhan? Di sini kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara dipilih ya untuk menjadi miliknya tuh. Saudara dipilih berarti jadi kepunyaan Allah sendiri. Harus bagaimana? Menjadi pemberi kebenaran Allah, perbuatan Allah, karya Allah saudara. Saudara tidak akan bisa bercerita kalau saudara tidak mengalami. Berarti saudara manipulasi kesaksian. Yusuf tadi bisa bercerita pada saudara-saudara. Aku mengalami ini karena Tuhan menuntun, karena Tuhan, bukan karena kamu. Dia bilang bukan karena kamu aku menderita, karena kamu aku difitnah, karena kamu. Tidak. Dia tahu tangan Tuhan. Saudara, seperti pemain anak kecil yang sedang belajar main piano. Lihat piano besar, oh dia terkagum dan dia duduk, dia membayangkan betapa luar biasa kalau saya bisa baru membayangkan ada tangan yang menumpangkan dan tangan anak ini dituntun oleh yaitu tangan ahli piano sehingga dia memainkan piano dengan luar biasa. Demikian pula saudara. Yusuf tahu saudara bahwa tangan Tuhan yang membawa itu melalui saudaranya, melalui orang tuanya, melalui istri Potifar, melalui teman-teman di penjara. Kebaikan Tuhan tidak pernah gagal. Akhirnya dia naik ya, paling tinggi dari semua bangsa. Itu janji Tuhan dan itulah kebaikan Tuhan. Saudaraku kasih. Di sini apa? Memberitakan firman perbuatan Allah yang besar. Dia bersaksi. Perbuatan Allah yang besar. Pada waktu murid dipenuhkan dengan Roh Kudus memberikan karunia untuk berbahasa lidah, saudara. Dan isinya itu apa? Menceritakan perbuatan Allah yang besar. Orang mereka yang mendengar, menyaksikan hidup mereka tertarik. 3.000 jiwa diselamatkan. Amin. Itu jadi berkat tiap hari bertambah-tambah jumlahnya, karena anak-anak Tuhan tadi yang diberitakan bukan kesalahan orang lain, ngerasani orang lain, ngerasani pendetone, ngerasani jemaat yang lain, ngerasani jemaat gerejane dhewe kepada orang ngelek-ngelek gerejane dhewe. Bagaimana jiwa tertarik kepada Tuhan? Halo? Beritakanlah perbuatan Allah, kuasa Tuhan, mujizat yang saudara pernah terima, alami. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Saudara memberitakan, mau terima tidak terima sudah beritakan. Tapi tetap berkesan. Berkali-kali saya sampaikan seorang ibu yang pijet.
sampai sekarang dikenang. Dan dia bercerita pada waktu dia mijet, saudara. Dia katakan, saya punya keyakinan itu ada yang tutupan rapat ini, dia minta pijet dia. Dia bilang, saya berdoa, silahkan berdoa. Doanya apa? Dalam nama Tuhan Yesus, pegel-pegel hilang. Penyakit minggat. Hanya itu saja. Dia habis dipijet, enak awake seger. Dalam nama Yesus. Sampai sekarang, saudara. Terus dia bilang, aduh wong ibu-ibu gak ono kehilangan aku. Pada waktu dia kecapean, dia didoakan. Rupanya tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di dalam tangan itu. Amin, saudara. Berani saudara mengatakan itu. Halo? Dalam nama Yesus. Berbuah. Bukan hanya saudara dipilih oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara jadi pilihan Tuhan, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, 3 saja saudara. Ya, saya batasi, saya firman Tuhan paling lama 45 menit. Sekarang baru 36 menit. Masih kurang 9 menit lagi. Tapi ini yang terakhir. Tapi masih lagi panjang, terakhir panjang saudara. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Buka Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Saudara menikmati kebaikan Tuhan, harus hidup kudus. Saudara, bisa tidak? Kalau Tuhan mengatakan demikian, Tuhan tahu kita mampu. Cuma kita tidak mau kadang. Apa hidup kudus, saudara? Hidup kudus itu, kudusan itu artinya dikuduskan, itu artinya saudara dipisahkan, dikeluarkan dari kegelapan kepada terang, tadi dikatakan dalam 1 Petrus tadi. Dipisahkan dari dunia ini, tidak kompromi maksudnya dengan perbuatan dunia. Itu artinya dikuduskan. Sudah dibawa keluar dari kegelapan pada terang, dari dosa menuju kepada kebenaran. Mau apa tidak? Kalau masih ada saudara hidup terikat oleh duniawi, kebiasaan duniawi, bahkan dari daging ini yang tidak dapat mewarisi surga, kita mau dipisahkan. Haleluya. Orang sedikit kok malah kelenger gini saudara. Dengar. Mau dikuduskan oleh Tuhan, saudara akan menikmati kebaikan Tuhan itu. Hari ini sudah. Saudara, dikuduskan berarti dipisahkan. Roma pasal 12 ayat 2. Tidak serupa dengan dunia, itu dikuduskan. Rupane beda, wajahnya beda, tingkah lakune beda, perkataane beda, perbuatane beda. Yang membedakan apa saudara? Dunia edan, saudara ndak ikut edan. Jangan sampai dunia edan, kalau ndak edan ndak keduman. Dunia edan, saudara ndak boleh edan. Amin. Edan itu apa? Saudara, gila hormat, gila harta, gila kekayaan, gila kedudukan. Itu dunia. Ya kan, saudara?
Saya ikuti saudara. Di berita itu saya senang sekali. Negara yang makmur, negara yang maju, rakyatnya semua, saudara bahkan yang tua-tua, biarpun dia bukan pegawai negeri, dijamin hidupnya. Anak-anak dari SD sampai SMA, bahkan ada dari perguruan tinggi gratis. Kenapa? Tidak ada yang gila harta, tidak ada yang gila uang, tidak ada yang korupsi. Saudara, dari 5 itu saudara, ya tingkat yang kelima itu Singapura. Tingkat yang 84%. Berarti masih ada 16% yang korupsi. Di Finlandia 90%, tinggal 10% yang negaranya. Indonesia ini saudara dinubuatkan diceritakan dalam lagu Kus Plus saudara. Ya kan? Lautane ya kan? Kayu dilempar jadi tanam. Tapi mengapa seperti ini? Halo? Demikian pula hidup saudara. Banyak orang-orang Kristen yang korupsi. Tahu korupsi? Mengambil miliknya yang milik orang lain, mengambil sesuatu yang bukan milik. Korupsi waktu. Saya tidak nyindir saudara, jangan tersinggung nanti pulang dari sini wis aku nang gereja. Korupsi waktu. Halo, waktu untuk berdoa, waktu untuk baca Alkitab, waktu untuk beribadah, waktu untuk melayani. Halo, saudara banyak dikasih waktu, tapi banyak juga dikorupsi, diambil sendiri. Seharusnya itu miliknya Tuhan, kita ambil, berarti saudara korup. Makmur enggak saudara hidup saudara? Enak enggak saudara hidup di negara yang banyak korupsi? Banyak rakyat yang ngomel-ngomel tok. Jadi saudara kalau mengalami sesuatu dalam hidup tidak ada kemakmuran dalam hidup saudara baik jasmani dan rohani, jangan saudara menduga oh gereja itu ikut nyalahno Tuhan, sudah nyalah gereja. Lihat hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan tanpa kekudusan saudara tidak bisa memandang Allah. Saya mendapatkan satu firman untuk akhir zaman, orang hidup gereja Tuhan harus bagaimana. Salah satunya ini. Harus hidup dalam kekudusan. Serupa dengan siapa? Yesus, bukan serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia dan setan. Tadi dikatakan kebaikan Tuhan itu membawa kita serupa dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dia mendengar firman Tuhan, keluar kamu, pisahkan dirimu, jangan kamu tinggal di Ur Kasdim penyembahan berhala. Dia keluar untuk menyembah Tuhan. Dia mendengar firman, dia lakukan. Dia percaya ini firman Tuhan. Tadi makanya angkatlah Alkitab saudara. Yakini apa yang saudara baca, saudara dengar, itu firman hidup. Kebaikan terjadi. Dia melakukan semuanya itu. Saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham, saya dan saudara boleh menikmatinya. Amin. Menikmati berkat Abraham. Karena Abraham melakukan seperti itu. Dia keluar. Makanya dalam 1 Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saudara, keluarlah kamu, jangan jamah yang najis. Akan menerima engkau sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Haleluya. Itulah saudara. Dan janji Tuhan pada kita semua bukan suatu yang buruk. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan mulai hari ini kalau sudah dengar firman dan lakukan firman. Ada 3 hal tadi. Apa yang pertama? Saudara,
harus berbuah banyak. Bukan mandul, bukan kerdil. Saudara, berbuah, buah pertobatan. Mana perubahan dalam hidup? Yang kedua apa, saudara? Mau ceritakan kasih Tuhan, beritakan Injil kerajaan surga. Dan saudara pisah dari dunia ini, keluar dari dunia ini, hidup dalam kekudusan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup. Sesuatu yang terbaik hari ini dan sepanjang perjalanan, sepanjang minggu, Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Mungkin hari ini sudah mengalami sesuatu yang tidak baik, mari kita datang kepada Tuhan. Percayakan firman Tuhan, pasti digenapi. Tuhan sekali tidak akan pernah membiarkan saudara meninggalkan saudara. Apapun saudara, seberat apapun, sesulit apapun, musuh sebesar sebanyak apapun saudara. Tuhan, kalau saudara ada di dalam pilihan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan menepati janjinya dalam hidup kita. Kita hidup berkemenangan, hidup berkeberkatan dan kelimpahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdoa. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Angkat tangan saudara, hosana, hosana. Tolonglah kami, selamatkanlah kami. Haleluya, jadikan kami serupa dengan Engkau. Haleluya, kami mau melakukan firman-Mu, percaya firman-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, katakan Yesus yang terbaik, melakukan yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan hosana, hosana. Besarlah yang datang pagi hari ini, yang datang pada kita yaitu firman Tuhan. Haleluya, juru selamat, menyelamatkan kita, membebaskan kita, memulihkan kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Yesus, hosana, hosana. Haleluya, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana
Haleluya. Haleluya. Tuhan menjanjikan sesuatu yang terbaik pagi ini bagi saudara. Apabila saudara mengalami sesuatu yang tidak terbaik, tidak baik, ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha, rumah tangga, mungkin kesehatan, pagi hari saudara boleh datang ke depan. Tuhan, kami ingin menerima kebaikan. Kami ingin menjadi kudus. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami menjadikan umat kesayangan. Kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk berbuah. Kami hidup di dalam terang Tuhan. Silakan saudara mau maju ke depan. Buat komitmen dengan Tuhan. Buat janji dengan Tuhan. Kalau saudara ingin menerima sesuatu yang baik, hidup kudus di antaranya, tidak cacat celah. Haleluya. Hidup dalam terang. Hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Musik, singer song leader, pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Bagi saudara yang datang berlutut di depan ini, mengakui, meyakini Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang sangat amat baik akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara pagi hari ini. Haleluya. Bagi saudara yang ada di bangku, boleh duduk, boleh berdiri, boleh berlutut. Apakah saudara meyakini Allah melakukan yang terbaik? Apa yang jadi persoalanmu hari ini, Tuhan akan bereskan. Seberat apapun, sebesar apapun, Tuhan akan angkat semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang berdiri di bangku, kami beri kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan memilih saudara. Bersyukur kalau Tuhan memilih saudara dan menyayangi saudara. Kalau Tuhan, saudara ingin mendapat sesuatu yang terbaik, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kudus, hidup benar, hidup dalam terang. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia melimpah. Ya, dalam nama Yesus, untuk beban yang dipikul, masalah yang dihadapinya, dalam nama Yesus, sesuatu yang terbaik, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kasih karunia merahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Bapa ini Tuhan beban dan janji Tuhan akan digenapi Tuhan. Sesuatu yang terbaik dalam hidup limpahkan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau beban dan permasalahan Tuhan dalam hidup, berikan hikmat marifat Tuhan dalam nama Yesus. Hidup dalam benaran, dalam kekudusan, dalam memuliakan nama Tuhan, dalam nama Yesus diberkati. Berikan
berikan hikmat marifat dalam mengatasi kesulitan, tantangan, peperangan dalam hidup ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sesuatu yang terbaik kau limpahkan dalam hidup. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu beban dan permasalahan malam-malam ibu ini Tuhan. Telah datang kepadamu Tuhan. Janji Tuhan digenapi, sesuatu yang sangat baik, amat baik Tuhan dilihat dan didengar, tapi dialami dan diterima dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu beban dan permasalahan pergumulan dalam hidup proses. Namun janji Tuhan digenapi, sesuatu yang terbaik datang dalam hidup dimiliki hari ini dalam nama Yesus, kekuatan dan kesehatan. Haleluya, haleluya, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Engkau tahu Tuhan ibu ini Tuhan. Oh Tuhan, yang datang kepadamu Tuhan banyak menerima kebaikan Tuhan, tapi yang terbaik hari ini Engkau nyatakan dalam hidup ibu ini Tuhan. Dalam nama jadikan alat yang besar, kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, kekuatan kesehatan yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu beban dan permasalahan persoalan dalam hidup, dalam perjalanan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam nama Yesus. Di mana ini telah menerima kebaikan, tapi yang terbaik, yang amat baik saat ini datang dalam hidup ini, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup. Dalam nama Yesus kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Engkau beban permasalahan dihadapi oleh ibu ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, beban telah terangkat. Saat hari ini sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan dialami, tapi hari ini janji Tuhan digenapi, yang sangat baik, sangat amat baik, terbaik Tuhan berikan dalam hidup, kekuatan kesehatan dalam nama Yesus, berkat Allah, damai sejahtera surga, bukannya melihat dan mendengar, janji Tuhan digenapi, tapi hari ini belum mengalaminya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Sudahkah saudara semua berdoa kepada Tuhan hari ini? Kalau saudara telah dipilih oleh Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, serta hidup dalam kebenaran, dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan doa saudara didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu. Haleluya. 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 Berarti semusim itu sementara. Saat ini saudara sedang ada dalam musim apa? Percaya kalau saudara tetap setia, tetap ada dalam kasih Tuhan, itu akan berlalu. Setelah itu akan muncul terang sinar kasih Kristus, sinar matahari, kebaikan Tuhan. Haleluya. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi kita pujikan pujian ini. Mohon Kak Evander maju ke depan dan berdoa. Mengajar ayat tuh. Sungguhnya firman itu firman tuh besar lagi bersama. Sialah. Ya. Amin, puji Tuhan. Silakan. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan buat tidak baik dalam hidup kita. Amin. Menjadi saksi Tuhan yang mau berbuah, mau memberitakan, terus meresponi firman. Firman Tuhan begitu luar biasa. Pagi hari ini kita berikan persembahan kedua bagi yang menjalankan kantong kolektan. Persilahkan.